Halo teman kucing, selamat datang kembali di channel YouTube yang suka kucing. Apa sih kekurangan dan kelebihan dari makanan basah nih teman-teman? Biasanya kan kita itu kebanyakan memberikan makanan kering ke kucing kita, tetapi jangan salah teman-teman, pemberian makanan kering itu akan mengakibatkan hal buruk jika itu dilakukan terlalu banyak. Sekarang di video kali ini, mungkin nanti di video berikutnya gue akan bahas kelebihan dan kekurangan makanan kering, tapi di video kali ini gue bahas dulu kelebihan dan kekurangan makanan basah. Untuk kekurangan makanan basah, biasanya makanan basah itu akan cepat basi ketika kita itu menyetok terlalu banyak di wadah makan kucing. Kalau misalkan kita itu akan pergi-pergian, terus juga akan meninggalkan kucing kita itu dengan waktu yang cukup lama, ketika kita menyetok makanan basah di tempat makan kucing kita itu akan cepat membusuk dan akan menyebabkan keracunan ketika makanan basah itu sudah menjadi basi. Terus kekurangan berikutnya dari makanan basah yaitu teman-teman, makanan basah yang terlalu banyak atau pemberian makanan basah yang terlalu banyak porsinya dan terlalu sering ke kucing kita itu akan menyebabkan plak gigi atau karang gigi yang akan memicu bau mulut dan juga sariawan teman-teman. Makanya pemberian makanan basah pada kucing itu tidak bisa ya only makanan basah gitu. Misalkan kucingnya itu nggak pernah dikasih makanan kering, nah itu juga akan menimbulkan hal buruk seperti plak dan juga karang gigi yang akan memicu bau mulut kucing dan juga akan memicu bau mulut pada kucing kamu teman-teman. Nah, kekurangan makanan basah yang berikutnya itu harganya kurang ekonomis atau harganya mahal, yang ya kebutuhan kita sendiri kan harus juga diperhatikan selain kebutuhan kucing teman-teman ya. Nah, setelah tadi kekurangannya, kita bahas kelebihannya dari makanan basah. Makanan basah itu sangat bagus sekali untuk menghidrasi tubuh kucing. Jadi tidak semua kucing itu suka minum air ya teman-teman ya. Jadi misalkan kamu itu menyetok air banyak pun, kucing kadang-kadang malas untuk minum. Nah, untuk menghindari kucing itu dari dehidrasi dan supaya terhidrasi dengan baik dan metabolisme tubuhnya itu berjalan dengan baik, itu harus seimbang antara air dan juga makanan untuk di dalam pencernaan kucing untuk metabolismenya supaya lancar gitu. Jadi makanan basah ini bisa sangat bagus untuk menghidrasi dan membantu metabolisme tubuh kucing supaya berjalan dengan normal. Jadi kalau misalkan kekurangan makanan basah, kucing itu akan susah kencing, terus kemudian juga ada serangan mungkin penyakit pada ginjal kucing atau juga kantung kemih kucing kita. Apalagi kucing yang jantan yang bisa saja kalau misalkan terlalu banyak dikasih makanan kering tanpa ada campuran makanan basah atau tidak pernah dikasih makanan basah dan juga kucingnya itu jarang minum, kucing kamu bisa saja terserang yang namanya penyakit susah pipis ya teman-teman, atau susah kencing. Jadi pemberian makanan basah dan juga makanan kering itu harus seimbang. Oh ya teman-teman, kelebihan makanan basah yang berikutnya yaitu makanan basah bisa memicu nafsu makan kucing karena aromanya yang kuat dan juga kucing itu kan mengandalkan penciumannya ya untuk mendeteksi makanan. Jadi makanan basah itu bisa untuk menambah nafsu makan kucing ketika kucing kita itu malas makan, atau misalkan kucing kita itu lagi sakit, bisa diakali dengan makanan basah supaya nafsu makannya itu kembali normal dan kucing kita itu kalau lagi sakit bisa semangat untuk makan lagi dan mempercepat masa pemulihan saat kucing itu sakit teman-teman. Sebetulnya kita harus cermat-cermat ya sebagai pemilik kucing. Jadi antara pemberian makanan basah dan juga makanan kering itu harus seimbang. Sebenarnya nggak ada yang jelek sih ya ketika makanan basah dan makanan kering itu di-convert, atau ketika makanan kering dan makanan basah itu diadu ya. Tapi dari kitanya sendiri sebagai pemilik kucing ya harus pandai-pandai untuk mengatur makanan basah dan juga makanan kering pemberiannya harus seperti apa. Jadi makanan basah itu gue ulangi lagi teman-teman, kekurangannya itu cepet basi, terus juga nggak praktis, terus juga itu terlalu mahal teman-teman ya buat kita yang masih mending. Terus juga kalau misalkan terlalu banyak pemberian makanan basah, kekurangannya itu bisa menyebabkan plak dan juga karang gigi, bau mulut dan juga sariawan. Tetapi kelebihannya dari makanan basah ini teman-teman, bisa menghidrasi tubuh kucing yang susah minum, yang bisa menjaga kucing dari yang namanya sakit kencing dan juga saluran kemihnya tersumbat gitu teman-teman ya, akibat dari terlalu banyak makanan kering dan juga jarang minum air.
Repot ya teman-teman jadi babu kucing. Tapi ya kita namanya udah seneng, udah komit dari awal untuk melihara mereka. Ya mau apapun itu, mau seribet apapun itu ya, dari ngurusnya, dari pemberian makannya. Tapi yang namanya udah keputusan, udah komit dari awal, kita harus tetap tanggung jawab. Yang penting kita itu tidak memaksakan untuk memberikan sesuatu yang tidak kita sanggup ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan itu masih ada dalam batas wajar dan kitanya pun sanggup, ya kita lakukan. Tapi kalau memang udah terlalu banyak hal yang kita tidak sanggupnya dan itu merugikan kita, ya apa boleh buat, kita harus mencari keputusan yang lain untuk hal tersebut ya teman-teman. See you next video, semoga membantu dan jangan lupa dukung terus channelnya Suka Kucing. Terima kasih banyak teman-teman ya buat yang udah ngedukung channelnya Suka Kucing dan tetap stay udah subscribe channelnya Suka Kucing. Terima kasih banyak teman-teman. See you next video dan bye.